Banyak orang Islam Indonesia yang mengatakan bahwa terjadinya gempa megatrust hanyalah sekedar fenomena alam biasa. Tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika gempa megatrust terjadi karena sebab fenomena alam biasa yang tidak ada hubungannya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan manusia, maka silahkan manusia bebas berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan semaunya di muka bumi ini. Silakan saja buang semua ajaran dari Tuhan. Silahkan saja buang Al-Quranul Karim ke tempat sampah. Silahkan berbuat maksiat semaunya, berbuat bejat semaunya. Kemudian silahkan berbuat dolim secara bebas. Silahkan berbuat zina bebas, mabuk bebas, judi bebas, merampok bebas. Silahkan saling hina, silahkan saling caci mencaci, dan silahkan adu domba secara bebas. Silahkan berbuat di muka bumi ini bebas, jika memang Anda semua meyakini bahwa gempa megatrust hanyalah sebatas fenomena alam biasa yang tidak ada kaitannya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan manusia. Tuhan tidak pernah butuh kepada apapun dan juga tidak pernah butuh kepada siapapun. Tuhan bebas memberi nikmat dan juga bebas memberi bencana dan siksa. Oleh sebab itulah, silakan manusia berbuat semaunya di atas muka bumi ini. Tetapi ingat, bagi orang-orang Islam yang masih mempercayai dan meyakini bahwa terjadinya suatu musibah, bencana, malapetaka, apalagi sampai terjadi gempa megatrust, adalah ada hubungannya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan, maka segeralah bertaubat. Dan bagi manusia, terutama umat Islam, yang meyakini bahwa terjadinya gempa megatrust hanyalah sekedar fenomena alam biasa, maka silakan berbuat bebas sebebas-bebasnya di muka bumi ini. Silakan berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Silakan berbuat dolim tidak adil. Silakan berbuat apa saja sesuka ente. Silakan. Allah tidak butuh kepada apapun dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Kitalah manusia yang butuh kepada rahmatnya Allah. Kita manusia yang butuh kepada rahmatnya Allah. Bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Kita juga diciptakan oleh Allah. Dulunya kita tidak ada, lalu kita diadakan oleh Allah. Kita diciptakan dari air sperma. Kemudian kita tumbuh di dalam rahim kandungan ibu kita masing-masing. Kemudian tiba-tiba kita lahir di muka bumi dan dijadikan besar oleh Allah. Yang menjadikan siapa? Allah. Apakah kita ini tiba-tiba ada dengan sendirinya? Apakah kita ada dengan sendirinya? Kemudian kita mulai tumbuh dewasa, kemudian mulai bisa berpikir, dan kita mengatakan bahwa terjadinya gempa megatrust hanyalah sekedar fenomena alam biasa yang tidak ada sangkut pautnya dengan dosa-dosa dan kemaksiatan manusia. Sekali lagi, bagi yang masih meyakini, masih mempercayai terhadap ajaran Tuhan, terhadap Al-Quranul Karim, ayo mari kembali bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah. Bagi yang masih meyakini bahwa ajaran Tuhan itu benar, bagi yang masih meyakini bahwa firman Allah di dalam Al-Quranul Karim untuk mengatur kehidupan manusia di dunia ini pasti benar, maka silakan segera kembali kepada Al-Quranul Karim. Tetapi bagi yang tidak meyakini bahwa Tuhan tidak mengatur kehidupan manusia, Tuhan hanya sia-sia mendatangkan Al-Quran sebagai aturan, maka silahkan abaikan Al-Quran. Silahkan buang Al-Quran ke tempat sampah. Silahkan injak-injak Al-Quran. Maka tunggulah
tunggulah kehancuran pasti akan tiba menimpa seluruhnya. Dan bagi orang yang beriman, kalau seandainya terjadi gempa, terjadi musibah, bencana, tsunami, gempa megatrust, kemudian menjadi korban, maka bagi orang yang beriman akan tercatat sebagai orang yang mati syahid. Mengapa? Karena dia selama ini meyakini terhadap kebenarannya Tuhan. Maka orang-orang yang menjadi korban akibat musibah, bencana, apalagi terhadap gempa megatrust, kemudian dia meninggal dunia, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Tetapi bagi orang-orang yang meyakini bahwa terjadinya gempa megatrust ini hanyalah sekedar fenomena alam biasa, maka silakan Anda melakukan apapun. Silakan berbanyak dosa-dosa dan kemaksiatan. Silakan tuh sepelekan ajaran Tuhan. Silakan injak-injak dan buang Al-Quranul Karim ke tempat sampah. Sekali lagi, ayo, hidup ini pilihan. Kita mau milih yang mana? Enggak ada paksaan. Nah, kami sendiri Al-Fakir Tamu Alim selalu mengajak kepada saudara-saudara kami sendiri, sesama umat Islam, sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, sesama umat yang diberikan surat cinta oleh Tuhan yang berupa Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah surat cinta dari Tuhan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita diberikan surat cinta oleh Tuhan. Surat cintanya berupa surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, sampai kepada surat An-Nas. Itu semuanya adalah surat-surat cinta dari Tuhan. Nah, bagi saudara-saudara kami yang masih percaya adanya surat cinta dari Tuhan itu, maka ayo segera kembali kepada Al-Quran. Mari kita sekalian mengkaji firman-firman Allah, mengkaji surat cintanya Allah, agar hidup kita menjadi benar dan alam ini juga benar. Nah, sekali lagi, bagi orang-orang yang meyakini bahwa gempa megatrust hanyalah sekedar fenomena alam biasa, maka sekali lagi silahkan Anda berbuat semau Anda. Silakan Anda berbuat kemaksiatan semau Anda. Silakan Anda berbuat zina semau Anda. Silakan Anda berbuat zalim semau Anda. Tetapi ingat, bagi orang-orang yang beriman, yang masih meyakini kebenaran Nabi Muhammad SAW, maka segeralah bangkit. Karena memang antara hak dan kebatilan sejak dahulu selalu berperang. Nah, pertanyaannya, kira-kira menang mana saat ini antara hak dan kebatilan itu? Jika yang batil menang, maka bencana pasti akan datang. Tetapi jika hak yang menang, maka akan menjadi negara yang makmur, adil dan sentosa. Demikian wallahu ta'ala.